Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Jasminto, Magister Pendidikan Islam selaku Dekan Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hanifuddin, Magister Pendidikan Islam selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul Media Pembelajaran Masa Menengah. Masuk pada materi media pembelajaran masa menengah. Yang pertama ada proyektor transparansi atau OHP. Adalah alat yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memproyeksikan transparansi ke arah layar lewat atas atau samping kepala orang yang menggunakannya. OHP ini telah ditemukan sejak tahun 1930-an, yaitu sejak adanya penemuan lensa Fresnel yang digunakan dalam OHP. Negara Eropa yang mula-mula menggunakan OHP ini adalah Skandinavia. Dalam Perang Dunia Kedua, penggunaan OHP sangat dirasakan sekali manfaatnya oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Meningkatkan penggunaan OHP dalam penyampaian informasi pendidikan diiringi dengan kebutuhan teknis atau teknis penggunaannya. Penggunaan OHP sebagai media pembelajaran mempunyai beberapa kelebihan, yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah biaya operasional relatif lebih murah dibanding media modern. Kemudian yang kedua, penggunaannya lebih praktis, mudah dalam operasional, cukup diletakkan transparansi film di atasnya. Transparansi film dapat ditulis atau dibuat gambar warna. Tulisan akan muncul sebagaimana aslinya. Dari yang ketiga, tidak menimbulkan polusi seperti jika menggunakan papan tulis. Lalu yang keempat, dapat digunakan untuk memperagakan 2 atau 3 dimensi dalam batas-batas tertentu. Hal yang kelima, penggunaan sangat mudah, tidak membutuhkan operator. Dan yang keenam, tidak memerlukan ruangan yang gelap. Yang ketujuh, dapat meningkatkan daya ingat karena disajikan secara visual. Lalu yang kedelapan, dapat dikombinasikan dengan papan tulis dan handout atau jenis media lainnya. Lalu yang kesembilan, terjadinya kontak mata karena selama penggunaan OHP, tenaga pendidik sambil menjelaskan berdiri dan menghadap kepada para peserta didik. Lalu yang 10, tanpa layar gambar atau tulisan dapat diproyeksikan ke dinding. Di samping itu juga ada beberapa sisi kelemahannya. Yang pertama, fasilitas OHP tentu harus tersedia. Kalau nggak tersedia ya kita nggak akan pernah bisa menggunakan media pembelajaran OHP. Lalu yang kedua, listrik pada ruangan atau lokasi penyajian juga harus tersedia. Lalu yang ketiga, tanpa layar yang dimiringkan, misalnya hanya menggunakan dinding atau layar lurus, sulit untuk mengatasi distorsi tayangan yang berbentuk seperti trapesium. Yang terakhir atau yang keempat, harus memiliki teknik khusus untuk mengatur urutan baik dalam hal penyajian maupun penyimpanannya. Lalu media pembelajaran selanjutnya adalah film strip atau film rangkai atau juga film gelang. Adalah media visual proyeksi yang pada dasarnya hampir sama dengan media slide film. Merupakan film khusus, yaitu film yang digulung dan memuat jumlah gambar yang biasanya berjumlah itu sekitar 50-75 buah. Lalu apa saja kelebihan film strip ini? Yang pertama, seperti halnya bingkai atau film bingkai, kecepatan penyajian film rangkai bisa diatur, dapat ditambah narasi dengan kontrol oleh tenaga pendidik. Lalu yang kedua, film rangkai dapat mempersatukan berbagai media pembelajaran yang berbeda dalam satu rangkai, misalnya foto, dokumen, tabel, dan lain-lainnya. Yang ketiga, cocok untuk mengajarkan keterampilan. Lalu yang keempat, urutan gambar sudah pasti karena film rangkai merupakan satu kesatuan. Yang kelima, penyimpanannya cukup mudah, yaitu dengan digulung dan dimasukkan ke dalam tempat khusus. Lalu yang keenam, reproduksinya dalam jumlah besar relatif mudah gambarnya dibanding dengan film bingkai, karena film rangkai tidak memerlukan bingkai. Kalau yang ketujuh, memiliki non-projected still picture
Dan yang terakhir, dapat untuk belajar kelompok maupun individual. Lalu apa saja kelemahan dari film strip? Yang pertama, ada proyektor film sulit diperoleh. Lalu yang kedua, sulit menunjukkan beberapa buah gambar saja sebab film strip ini merupakan satu rangkaian. Lalu yang ketiga, sulit untuk mengganti bila ada gambar yang rusak atau tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengeditan, perbaikan, revisi film strip yang relatif agak rumit. Lalu yang keempat, memerlukan ruangan gelap untuk mendapatkan penunjukan gambar yang jelas. Akibatnya pembelajaran tidak dapat mencatat atau peserta didik tidak dapat mencatat. Lalu yang terakhir, film biasanya tidak dibungkus, maka sebagian gambar dapat tergores atau rusak. Yang terakhir ada proyektor tidak tembus pandang. Proyektor tidak tembus pandang adalah alat untuk memproyeksikan bahan bukan transparan, tapi bahan-bahan tidak tembus pandang. Benda-benda tersebut adalah benda-benda datar 3 dimensi seperti mata uang, model, serta warna dan anyaman yang dapat diproyeksikan. Tidak sama dengan UHP, alat ini tidak membutuhkan transparansi tapi memerlukan penggelapan ruangan. Alat ini biasanya dapat pula digunakan untuk memproyeksikan film, bingkai, atau slide, akan tetapi tidak dilengkapi dengan tape recorder untuk dapat menampilkan benda-benda tersebut. Proyektor ini dilengkapi dengan lampu yang cukup besar, biasanya 1000 watt. Jadi melalui proyektor ini dapat ditampilkan gambar mati tidak bergerak seperti hanya slide dan film, sedangkan untuk perangkat lunaknya lebih mudah karena tidak perlu membuat, cukup diambil dari gambar secara langsung. Kelebihan yang layar tidak tembus pandang ini, yang pertama adalah berbagai materi pembelajaran dapat ditentukan secara langsung, diambil dari buku, koran, majalah, dan sebagainya. Lalu yang kedua, perangkat lunak tidak membutuhkan biaya banyak, dan yang ketiga, dapat dipakai berulang-ulang. Lalu yang keempat, berbagai objek 3 dimensi seperti serangga, mata uang, logam, daun dapat diproyeksikan. Lalu apa saja kelemahannya? Yang pertama, tidak dapat menunjukkan gambar yang terang karena materi yang ditunjukkan tidak tembus cahaya kecuali diperketat dengan ruangan yang lebih gelap. Lalu yang kedua, materi yang diproyeksikan dapat rusak bila terlalu lama diproyeksikan, bisa melengkung atau bahkan hangus karena pemantulan cermin dengan lampu yang cukup besar. Lalu yang ketiga, pesawat kurang aman bila tersentuh karena panas. Lalu yang terakhir, membutuhkan ruangan benar-benar sangat gelap, jadi kurang cocok untuk kegiatan belajar mengajar karena siswa tidak bisa mencatat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada ucapan yang tidak mengenakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.